Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis sensitivitas. Nah, analisis ini dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan. Nah, analisis ini juga digunakan untuk menguji atau mengecek apakah analisis ini lebih bermanfaat untuk menghindari perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan masalah program linear simplex. Nah, di sini ada contoh kasus yang pertama, yaitu pabrik pembuatan roti memproduksi dua varian rasa, yaitu roti serikaya dan roti coklat. Ini sebagai variabelnya, yaitu X1 dan X2-nya. Terdapat dua bahan utama dalam proses pembuatan, yaitu tepung dan selai. Nah, pada roti serikaya, kandungan tepung itu 1 gram dan selainya 1 gram. Pada roti coklat, kandungan tepungnya itu 4 gram dan selainya itu 2 gram. Tepung yang tersedia paling banyak itu 8 gram dan selai yang tersedia paling banyak 4 gram. Harga untuk setiap roti, roti serikaya Rp3.000 dan roti coklat Rp9.000. Berapa masing-masing roti yang harus diproduksi untuk mendapatkan laba maksimum? Nah, kita pecahkan soalnya. Di sini terdapat penyelesaiannya. Pertama ada model primalnya. Nah, ini diketahui peubah keputusannya X1-nya roti serikaya, X2-nya itu roti coklat. Untuk fungsi tujuannya, memaksimumkan dengan Z sama dengan 3X1 tambah 9X2. Ini yang terdapat dalam soal tadi, dalam ribuan rupiah. Nah, untuk batasan modelnya, ini X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian batasan model yang kedua, X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 4. Di mana X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk model dualnya, kita bisa mengganti X ini menjadi Y. Nah, di sini yang digunakan adalah bahan pembuatan rotinya, yaitu tepung dan selai. Kemudian, jika pada model primalnya memaksimumkan, maka di model dualnya itu menjadi meminimumkan. Jika di sini Z, maka pada model dual itu menjadi W. Di mana kita mengambil angka 8 dan angka 4 ini dari batasan modelnya, di mana ini adalah paling banyak tepung dan paling banyak selai, 8 dan 4. Kemudian untuk batasan modelnya, kita bacanya itu ke bawah. Nah, di sini ada Y1 tambah Y2 itu sama dengan, lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk yang batasan model kedua, yaitu 4Y1 tambah 2Y2 lebih besar sama dengan 9. Y1, Y2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita masuk ke POM-nya. Seperti biasa, klik modul, pilih linear programming. Nah, di sini klik file, klik new. Lalu number of constraints-nya itu ada 2 karena batasannya ada 2, kemudian variabelnya ada 2 dan objektifnya itu maximize. Klik OK. Nah, isikan nilai primalnya ke dalam sini. 3, 9, 1, 2, 8, 4. Nah, batasan model primalnya sudah kita masukkan, klik solve. Lalu untuk output yang digunakan pada analisis sensitivitas adalah ragging. Nah, ini sudah diketahui. Untuk interpretasinya sendiri, di sini kita menggunakan nilai lower dan nilai upper-nya. Nah, ini
Pada output dapat dilihat bahwa berdasarkan output ranking di atas, maka pabrik roti akan mendapatkan laba maksimum dengan memproduksi roti Srikaya yaitu X1 sebanyak paling sedikit 2,25. Jadi kita baca dari lowernya dulu. Kemudian dan paling banyak itu 4,5. Ini untuk lower itu nilai yang paling sedikitnya diproduksi, dan ini untuk nilai yang paling banyaknya diproduksi. Kemudian untuk X2 atau roti coklat, paling sedikit diproduksi yaitu 6 bungkus, sedangkan paling banyak diproduksi yaitu 12 bungkus. Setelah itu, untuk kedua jenis roti dibutuhkan dua bahan, yaitu tepung dan selai. Nah, untuk tepung sendiri paling sedikit itu 4 gram dan paling banyak itu 8 gram. Nah, untuk selai paling sedikit 4 gram dan paling banyak 8 gram. Nah, sama seperti untuk batasan yang fungsi tujuan yang meminimumkan, dia hanya tinggal kita ubah di bagian ininya, objektifnya. Caranya sama. Kemudian untuk pada laporan nanti dibuat soalnya, kemudian penyelesaiannya, model primal dan model dual, kemudian interpretasikan primal dan dualnya dengan menggunakan output linear programming. Nah, di sini ada interpretasi primalnya dan interpretasi untuk dualnya. Kemudian output rankingnya dan interpretasinya. Oke, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.